Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi video terkait hasil penelitian tugas akhir saya. Yang saya hormati Bapak Rio Wirawan Eskom MSc sebagai Ketua Program Studi dan Bu Iin Ernawati Eskom MSI sebagai dosen pembimbing saya. Terima kasih yang sudah berkenan hadir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang menonton dan mendukung saya di sini. Perkenalkan, nama saya Mas Roy dari D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan NIM 20150501007 yang akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Peranan Sistem Informasi pada Peningkatan Pelayanan Pelanggan pada Toko Besi Tua melalui Website Company Profile. Pada bahasan pokok di judul ini ada 5 buah. Yang pertama ada pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, setelah itu ada metodologi penelitian, di bab 4 ada hasil dan pembahasan, dan terakhir penutup. Selanjutnya kita bahas mengenai bab 1 pendahuluan di latar belakang masalah. Presiden RI kelima Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengatakan untuk mencari tahu manakah satu di antara sekumpulan pemuda yang berdarah Madura, lemparkan saja bekas besi tua yang menoleh lebih dulu, itulah pemuda Madura. Katanya, besi tua memiliki komoditas pasar yang tinggi. Kementerian Perindustrian menyatakan produksi baja nasional pada tahun 2015 sebesar 7 juta ton, dengan produksi bahan baku 2 kali lipat kebutuhan bahan baku besi tua diperkirakan meningkat menjadi 14 juta ton. Lalu permintaan baja internasional pun ikut melonjak. Dilihat dari OECD tahun 2013, total permintaan baja adalah 12,69 juta ton, sedangkan 8,19 juta ton berasal dari impor senilai 14,9 miliar dolar. Saat ini, 70% dari kebutuhan tersebut dipenuhi dari impor dan memenuhi 30% kebutuhan besi tua dalam negeri menjadi 4 juta ton per tahun. Apakah harga besi baik untuk bisnis di era sekarang? Mengutip hargabajaindonesia.com, harga scrap kelas A sampai kelas C rata-rata mencapai 4.500 per kilogram. Perkiraan modal bisnis besi tua nasional adalah 18 triliun setahun, atau sekitar 1,5 triliun per bulan atau 50 miliar per hari. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat memberikan manfaat bisnis, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelanggan, pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan. Namun, masih kurangnya penelitian yang mengkaji pengaruh penggunaan teknologi pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan pelanggan pada toko besi tua melalui website Company Profile. Sebagai upayanya, kita ingin mengatasi hal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh penggunaan teknologi pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan pelanggan pada toko besi tua melalui website Company Profile. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi toko besi tua dalam meningkatkan pelayanan dan kepercayaan pelanggan melalui penggunaan teknologi. Lalu selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, bagaimana merancang sebuah sistem informasi penjualan besi tua dan bagaimana cara memperluas jangkauan informasi agar menambah jumlah pelanggan. Lalu kita masuk ke batasan masalah yang dibagi menjadi 6. Studi ini hanya berfokus pada dampak penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan pelanggan toko barang bekas melalui situs profil perusahaan, dan aplikasi ini pun berbasis web dengan menggunakan framework Laravel dari bahasa pemrograman PHP sebagai user interface-nya dan MySQL sebagai database-nya. Penelitian ini dilakukan di toko besi daerah Jabodetabek saja. Aplikasi ini hanya bertanya seputar barang, pengolahan data inventaris, pengadaan barang, pemesanan barang, dan pelaporan. Kajian ini hanya membahas pengembangan sistem informasi manajemen yang terkait dengan halaman profil perusahaan. Responden terbatas pada pelanggan scrap dealer yang menggunakan website Company Profile sebagai sarana informasi dan transaksional. Selanjutnya kita masuk ke tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknologi terhadap peningkatan pelayanan dan kepercayaan pelanggan pada toko besi tua melalui website Company Profile.
Selanjutnya kita masuk ke manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya ada 5 buah. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan pelanggan dan kepercayaan pada toko barang bekas melalui website company profile. Yang kedua, kami mendukung toko barang bekas menggunakan teknologi melalui website company profile untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan, memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi, khususnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang bisnis. Yang keempat, memberikan rekomendasi jasa pada toko dalam menggunakan dalam pengembangan strategi pemasaran digital dan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien. Yang kelima, mengembangkan strategi pemasaran digital di halaman profil perusahaan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan ke toko barang bekas. Baik. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Di bagian teori, ada penjelasan mengenai perancangan yang dijelaskan oleh Adi Guna pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa perancangan adalah proses mendefinisikan suatu yang akan dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dan termasuk penggambaran detail arsitektur dan komponen serta kendala yang terlibat. Lalu di konsep sistem informasi kita bagi menjadi 3 buah pokok. Yang pertama ada sistem. Sistem adalah kumpulan yang terdiri dari beberapa komponen penting, biasanya terdiri dari perangkat lunak, software, dan perangkat keras, menurut Hamidin 2017. Lalu informasi, data yang diproses untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nilai informasi yang dijelaskan sangat penting untuk pengambilan keputusan. Data adalah realitas yang menggambarkan entitas nyata dan harus diperoleh terlebih dahulu untuk menghasilkan informasi, menurut Fauzan pada tahun 2020. Selanjutnya kita masuk ke sistem informasi. Menurut Tafride Yuziri, sistem informasi adalah data yang telah dikelompokkan, diolah, dan diorganisirkan secara runtut sehingga dijadikan sebagai informasi penting yang saling berkaitan satu sama lain dan kemudian memiliki arti bagi orang yang menerimanya. Menurut Nugroho tahun 2018, berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan informasi yang saling berhubungan dan diperlakukan sebagai informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kita masuk ke pelayanan pelanggan. Pemanfaatan teknologi pada toko barang bekas melalui website company profile berimplikasikan signifikan terhadap peningkatan pelayanan pelanggan. Aspek-aspek tersebut dipertimbangkan saat memahami dampak penggunaan teknologi dan untuk meningkatkan pelanggan. Yang pertama ada kemudahan akses. Menurut Rahmawati tahun 2020, bersifat online sehingga dapat aplikasi yang bersifat online sehingga dapat dilihat di mana saja dan informasi yang diberikan selalu update sehingga memudahkan pengelola dalam mengambil keputusan. Itu adalah tindakan sebuah kemudahan akses informasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke personalisasi layanan. Pengembangan teknologi komunikasi yang dinamis dan perubahan dasar dari mana pelanggan menuntut produk atau jasa individu sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengubah strategi dan tren pemasaran menjadi saluran pemasaran yang lebih fokus membangun pelanggan. Menurut Endang Kostomi dan Enggar Sulistyo pada tahun 2023. Lalu selanjutnya kita masuk ke integrasi sistem pembayaran cash on delivery. Sebagai sistem bisnis, toko online populer sebagai berbagai macam metode pembayaran dapat menggunakan konsumen untuk kembali dalam menjelaskan transaksi penjual, terutama metode pembayaran ditawarkan oleh aplikasi toko online khususnya cash on delivery menurut Gulo tahun 2021. Selanjutnya kita masuk ke toko besi tua. Toko besi tua adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang perdagangan daur ulang besi tua. Toko ini biasanya menerima, membeli, dan menjual berbagai jenis barang yang terbuat dari logam bekas seperti besi tua, aluminium, tembaga, dan lain-lainnya. Nur Halimah pada tahun 2019. Website dapat diartikan sebagai sekumpulan halaman yang memuat informasi, data digital maupun bacaan, potret, kartun, audio, film, atau komunikasi lainnya melalui saluran komunikasi internet yang kemudian dapat ditransmisikan dan terlihat dari siapa saja di seluruh Indonesia.
menurut Abdullah pada tahun 2018. Company profil perusahaan memegang peranan penting dalam suatu perusahaan, antara lain untuk meningkatkan citra perusahaan, menciptakan hubungan pelanggan sebagai alat pemasaran, lalu memperkuat branding dan memberikan gambaran tentang perusahaan, menurut Adib pada tahun 2021. Selanjutnya kita masuk ke PHP. PHP adalah Personal Homepage, adalah salah satu bahasan pemrograman skrip yang dirancang untuk membangun aplikasi web ketika dipanggil dari web browser. Lalu ada MySQL. MySQL adalah sistem perancangan basis data relasional. Dengan kata lain, data yang dikelola dalam database disimpan dalam table terpisah yang secara signifikan mempercepat proses data, menurut Noviandri tahun 2019. Framework Laravel adalah pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perancangan lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas, dan menghemat waktu, menurut Abdussalam F. dan Saputra pada tahun 2018. Lalu kita menggunakan metode waterfall. Metode waterfall yakni metode penggunaan sistem yang pada setiap fasenya harus dilakukan secara beruntun. Adapun tahapan metode waterfall menurut Ian Sommerfeld pada tahun 2010 yang melalui tahap-tahapnya bisa kita lihat dari gambar berikut, yaitu yang pertama ada requirement analysis, lalu ada system dan software design, lalu ada implementation, lalu ada system testing dan operation dan maintenance di bagian akhir. Baik, selanjutnya kita masuk ke Pages. Pages adalah salah satu metode yang umum dipakai untuk mengidentifikasikan masalah dalam suatu organisasi. Yang pertama, di dalam Pages itu dibagi menjadi 6 bagian. Ada kinerja, performance, kemampuan dalam pengendalian peran bisnis secara cepat hingga target dapat berhasil. Lalu ada informasi, penilaian atas kepiawaian sistem informasi dalam menciptakan informasi yang bermakna penting dilaksanakan guna menanggapi kemungkinan dan membenahi persoalan yang mencuat. Lalu ada ekonomi, evaluasi sistem perhitungan dan keuntungan yang bakal dilakukan yang diperoleh dari pengembangan sistem. Lalu ada pengamanan yang dipakai harus bisa memberi pengamanan data dari kerusakan dan pengamanan data dari akses yang tidak diizinkan. Lalu ada efisiensi dari pengembangan sistem baru adalah penggunaan cara optimal atas sumber daya yang mencakup waktu, ruang, informasi, ruang manusia, perlibatan penggunaan data dan peralatan. Layanan, pengembangan suatu wadah yang didukung peningkatan layanan dan yang lebih bermutu. Eskalasi pelayanan atas sistem ditambahkan akan diberikan. Lalu ada UML, Unified Modeling Language. UML merupakan bahasa standar yang banyak digunakan di dunia industri atau pendeskripsian requirement, membuat analisis perancangan, serta mendeskripsikan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek, menurut Yaniwardi Y. dan Permana pada tahun 2019. Di dalam UML itu dibagi menjadi beberapa diagram. Yang pertama ada use case diagram, lalu ada sequence diagram, class diagram, dan activity diagram. Lalu ada black box testing. Pengujian black box testing adalah teknik untuk pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsional perangkat lunak. Pengujian black box dia mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatian difokuskan pada informasi domain saja. Keuntungan penggunaan metode black box testing adalah pengujinya tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu. Pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna. Ini dibantu untuk mengungkapkan ambigus atau inkonsistensi dalam spesifikasi dan persyaratan. Lalu yang ketiga, programmer dan tester keduanya saling bergantung sama lain. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini ada bagian alur penelitian. Di alur penelitian saya jelaskan
Yang pertama di sini kita lihat sendiri ada flowchart yang dimulai dari pengumpulan data. Dari pengumpulan data itu kita melakukan wawancara, lalu ada studi pustaka. Setelah studi pustaka kita masuk ke analisis sistem yang menggunakan metode PIECES. Lalu ada perancangan sistem yang menggunakan UML, Laravel, MySQL, dan PHP. Lalu ada sebuah pertanyaan, jika testing berhasil menggunakan black box testing, maka akan lanjut ke implementasi, dan jika gagal, maka akan mengulang ke analisis sistem. Nah, setelah kita masuk ke implementasi, maka prosesnya dinyatakan selesai. Penelitian ini dilakukan dengan cara yang sama seperti penelitian aliran dalam menggunakan metode waterfall. Metode waterfall digunakan karena alurnya berurutan dan setiap langkahnya bergantung pada langkah sebelumnya. Proses penelitian digambarkan di bawah ini adalah sebuah flowchart, guys. Jadi selanjutnya kita masuk ke tahapan penelitian. Di tahapan penelitian ini kita bisa lihat sendiri, yaitu sebuah penjelasan yang tadi saya analisis. Lalu selanjutnya kita masuk ke alat bantu penelitian. Di alat bantu penelitian adalah sebuah perangkat yang saya gunakan ketika mengerjakan tugas akhir ini. Yang pertama itu ada hardware. Berikut adalah spesifikasi hardware yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang itu ada laptop ROG Strix G512Li, lalu ada dengan prosesor i7 dengan refresh rate-nya 2,59 GHz, lalu ada RAM 16GB dan hard disk-nya 512GB. Lalu ada softwarenya yang saya gunakan, itu ada XAMPP, Laravel, Visual Studio Code, dan MySQL. Lalu jadwal perencanaan kegiatan penelitian. Kegiatan ini dilakukan selama 2 bulan, dari bulan April, Mei, hingga awal Juni. Tapi awal Juni saya tidak masukkan. Di awal April saya melakukan pengumpulan data dan studi pustaka. Setelah itu saya masuk ke analisis sistem dan perancangan sistem. Lalu di awal bulan Mei saya masuk ke bagian testing dan implementasi. Kita akan masuk ke tahap bab 5 penutup, yang dimana akan disampaikan bahwa kesimpulan dari penelitian ini adalah perancangan dan implementasi sistem informasi toko base Situa melalui website profil perusahaan dapat membawa manfaat yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi pelayanan, kepuasan pelanggan, perluasan produksi pelanggan, dan menghasilkan informasi yang lengkap dan terpercaya pada website profil perusahaan. Pelanggan dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai toko base Situa dan menjangkau calon pelanggan yang lebih luas, baik secara geografis maupun demografis. Hal ini meningkatkan akses pelanggan terhadap informasi yang mereka butuhkan tentang proses pemesanan produk dan interaksi antara pelanggan dan toko barang bekas, sehingga pelanggan merasa lebih dihargai dan lebih terlayani dengan respon yang cepat, informasi yang akurat, dan pengalaman berbelanja yang lebih efisien. Selanjutnya ada saran. Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terhadap perancangan sistem informasi pada peningkatan pelayanan pelanggan pada toko base Situa melalui website company profile sebagai berikut. Yang pertama, perbaharui dan pertahankan informasi yang akurat. Penting untuk terus memperbaharui informasi yang disajikan pada website company profile. Lalu, tingkatkan interaksi dan responsibilitas. Website company profile dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur-fitur interaktif seperti fitur live chat atau formulir kontrak yang lebih responsif. Perluas integrasi dan fungsionalitas. Pertimbangkan untuk mengintegrasikan company profile dengan sistem manajemen inventaris yang terpadu atau sistem pemesanan online yang lebih canggih. Hal ini akan meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah proses pemesanan bagi pelanggan. Lalu berikan testimoni atau ulasan pelanggan. Sertakan bagian testimoni atau ulasan pelanggan di website company profile. Hal ini dapat memberikan kepercayaan lebih kepada pelanggan baru dan membantu mereka membuat keputusan pembelian. Tingkatkan keamanan website yang kuat, melindungi data pelanggan dan transaksi online. Gunakan protokol keamanan seperti HTTPS dan sertifikasi SSL untuk menjaga privasi dan integritas data.
Tambahkan fitur pencarian. Sediakan fitur pencarian di website untuk memudahkan pelanggan mencari produk atau informasi tertentu. Baik, sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih banyak untuk dosen pembimbing dan dosen yang menonton video kali ini. Saya Mas Roy dengan NIM 20105010007 mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya, karena sungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan saya hanya hamba yang menjalankan tugasnya sebagai manusia. Terima kasih banyak telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.